Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di bagian ini saya akan menyampaikan tentang amalan sholat duha. Ini amalan yang selalu saya kerjakan setiap hari. Kalaupun nggak ngerjain dalam satu hari itu, saya sangat sibuk, misalnya di rumah sakit. Ketika saya sibuk bener, saya nggak bisa mengamalkan itu. Memang banyak sekali orang, banyak sekali antrian, banyak sekali pasien. Jadi terburu-buru, tahu-tahu udah lewat jam 12, nggak terasa lagi dari pagi. Nah, itu saya nggak mengerjakan cuma satu hari aja, sisanya saya kerjakan. Nah, faedahnya apa? Ini sholat duha ini memang amalan yang diajarkan oleh Rasulullah, betul-betul, dan berkahnya banyak. Udah saya kisahkan berkahnya sholat duha di banyak video saya di bawah. Itu berkahnya sholat duha. Jadi di sini kita tidak menceritakan tentang kisah-kisah dan keberkahan sholat duha, cuma amalan sholat duha yang kita kerjakan. Amalan sholat duha yang kita kerjakan, usolli sunat duha rokaat ini mustaqbilal ka'bati adan lillahi ta'ala. 2 rakaat kita kerjakan. Itu mesti kita kerjakan. Harus kita kerjakan setiap hari. Karena Rasulullah bilang ada 360 persendian yang mesti disedekahin. Dengan mengerjakan sholat duha, insya Allah sudah terkoper semuanya. Dan saya mendengar ada suatu hadis kursi, wahai Bani Adam, sempurnakan 4 rakaat untukku di pagi hari, aku akan menyukupkan rezekimu di akhir hari. Begitu pentingnya sholat duha bagi para pedagang, bagi para pekerja. Kalau sempat, kerjakan sholat duha antara 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, udah 8 rakaat. Sebagus-bagusnya kerjakan 12 rakaat, karena faedahnya memang ada. Yang dibaca pada waktu sholat duha, memang ada bacaan yang ada ayat-ayat yang dibaca pada waktu, memang ada ayat yang dibaca ketika kita sholat duha, tapi terutama bacalah wadduha walaili idza saja, itu dibaca. Kalau nggak salah selanjutnya adalah wasamsi, tapi karena wasamsi lama, wasamsi wadduha itu panjang lama, boleh juga kita membaca Kul a'udzu birabbil falaq, karena Rasulullah bersabda, yang saya baca di dalam hadisnya au kama qala Rasul, bahwa membaca Kul a'udzu birabbil falaq itu kalau bisa baca di dalam setiap sholat kita. Nah, itu kita baca surat ad-duha dan Kul a'udzu birabbil falaq. Lalu rakaat selanjutnya surat ad-duha dan Qul huwallahu ahad. Nah, itu aja kita baca. Mudah-mudahan ya semuanya setelah membaca Al-Fatihah. Setelah itu kita berdoa kepada Allah. Allahumma duhaika. Tentu aja diawali dengan membaca sholawat dulu. Allahumma duhaika wal bahabaika wal jamalika wal quwata quwatika wal qudrata qudratika ismatuka. Allahumma, ya Allah, ingkana rezeki bisama, apabila rezeki saya ada di langit, ya Allah, tolong turunin ke toko saya, ya Allah. Nah, bilang begitu karena ada yang mengamalkan seperti itu. Kalau rezeki saya jauh, ya Allah, tolong deketin ke toko saya, ya Allah. Kalau rezeki saya di mana-mana, ya Allah, tolong sampein ke toko saya. Begitu dia berdoanya. Alhamdulillah ada orang yang dari masih kecil mengamalkan sholat duha, dari remaja-remaja. Biasanya kan kita di pesantren begitu, kawan-kawan pada sholat duha di masjid gitu kan, kita juga ngamalin. Itu diamalin sampai gede, sampai dewasa. Jangankan dia yang jualan, orang lain yang jualan, dia datang belanja, warungnya jadi rame sampai malam. Saya juga ngerasain begitu. Ada banyak kisahnya di bawah, nanti ditengok aja. Kemudian amalan sholat duha ini kita usahakan dikerjakan setiap hari. Kenapa saya menyebut amalan ini saya kerjakan? Supaya mudah-mudahan berbagi kebaikan, bukannya amalan ditampakin ke orang lain. Kadang-kadang ada juga yang amalan gak usah ditampakin sama orang lain. Kalau kita nggak ceritain, bagaimana cara membangun narasinya? Gimana cara membangun narasinya? Kan nggak mungkin. Tujuannya kan apa-apa bergantung daripada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, itu dalam hadis arba'in, 40 hadis arba'in, itu pertama kali kalimatnya. Hadis yang pertama itu, An Abi Khabsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasul fa hijratuhu lillahi wa rasul. Faman kanat hijratu dinyahu aw imratin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari Muslim. Itulah disebutnya dalam hadis arba'in. Hadis pertama. Jadi bagaimana niat kita aja, yang kita niat di dalam hati kita, supaya mudah-mudahan ini menggugah banyak orang untuk juga mengerjakan sholat duha. Dulu ada Ustadz Yusuf Mansur namanya majelis duha, ada memang itu. Tapi kalau kita yang para pedagang di pasar, kita yang bekerja di mana-mana, di rumah sakit, kerja di pabrik, kerja dimanapun, mungkin nggak sempet kalau terlalu lama. Jadi kita dapat kita aja, kalau bisa di atas 2 rakaat, 4 rakaat. Itu bagi yang sempat kerjakan sholat duha. Kalau pedagang saya rasa insya Allah mampu ya. Pedagang kan kalau buka biasanya, kalau saya dulu buka itu dari jam 5 udah buka habis sholat subuh. Nanti jam 8, jam 9 itu sedang rame-ramenya orang belanja itu. Jam 10, jam 11 udah sepi. Sebelum jam 12 kita kerjakan sholat duha. Tapi biasanya sholat duha itu agak di pagi hari. Nah, gitu kan, agak di pagi hari. Mudah-mudahan jam segitu juga masih bisa. Yang penting sebelum sampai waktu sholat zuhur. Mudah-mudahan amalan sholat duha ini yang banyak sekali faedahnya, yang merupakan sunnah Rasulullah, yang hanya dikerjakan oleh orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang soleh yang mengamalkan amalan sholat duha ini. Sholat duha itu bukan untuk kepentingan rezeki aja, tapi untuk kepentingan yang lain-lain juga, mendekatkan diri kita kepada Allah. Habis sholat duha kita membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak, itu dibaca habis sholat duha itu. Ya Allah ya Wahhab ya Rojak, ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Berapa kali bang bacanya? Ya baca aja 1000 kali boleh. Baca aja itu ya Allah ya Wahhab ya Rojak, itu kan cepat itu. Nah setelah itu sambil bang gak keburu ada yang belanja, ya udah nggak apa-apa, sambil ngelayanin kan bisa. Ya Allah ya Wahhab ya Rojak, ini berapa bang? Ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Itu dulu saya suka begitu juga waktu SMA. Bahkan masih punya wudhu itu. Dulu saya waktu masih pesantren, waktu udah selesai pesantren modern kan, pergi ke pesantren ngaji kitab. Jadi sebelumnya saya berangkat bantuin orang tua jualan. Itu dipegang-pegang sama si tante itu. Dia bilang, ih anak ini cakep banget ya. Dia pegang-pegang. Waktu itu saya mau sholat Jumat. Aduh tante ini jadi batal dah saya dah. Jadi itu pengalaman yang udah pernah saya rasain. Mudah-mudahan bisa menggugah kita untuk mengerjakan sholat duha. Kalau ada yang nanya, bang bagaimana amalan sholat duha, ini yang bisa saya sampaikan karena saya udah ngalamin. Kalau belum yang saya alamin, belum saya kerjakan, saya tidak berani menceritakan di sini. Tidak berani asal jeplak karena membawa nama Rasulullah. Bagaimana kita kecintaan kepada Rasulullah, kita suka bohong jadi susah jadinya. Apa yang saya sampaikan adalah yang pernah saya amalkan dan kerjakan. Barakallahu fikum. Inilah amalan sholat duha yang mudah-mudahan bisa kita kerjakan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.